cara menyusun persamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan cara melakukan pekerjaan dengan rapi. Yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan cara mendesain pekerjaan secara bertahap. Nah, sebelumnya masih ingat dengan materi PLSP di SMP? Misalnya, ada 2x dikurang 5 sama dengan 11. Berapa nilai x? Ini kan pelajaran SMP kan? Coba kita buat. 2x kurang 5 sama dengan 11. Yang ada x-nya kita biarkan aja di ruas kiri. Berarti 2x sama dengan tuan rumah kita taruh 11. Kalau dia ini berpindah tempat, maka tandanya berubah menjadi positif 5. Berarti 2x sama dengan 11 tambah 5 berapa? 16. X sama dengan, ayo siapa yang tahu? Ya, 16 dibagi 2. 16 bagi 2 berapa? 8. Inilah contohnya. Kurang, kita coba lagi. Contoh yang kedua, 3 dikali 3x tambah 2 sama dengan 6 dikali x kurang 2. Ini adalah pelajaran SMP, jadi harus diingat. 3 dikali 3x, gitu kan? 9x. Kemudian, kalau udah dikali ke sini, sekarang ke sini. 3 dikali positif 2, berarti positif 6. Sama dengan, begitu juga dengan ini. 6 dikali x, 6x. 6 dikali negatif 2, negatif 12. Selanjutnya, yang ada x kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti 9x ini positif. Positif pindah ruas menjadi negatif. Negatif 6x. Kemudian ini kan tinggal negatif 12. Dialah tuan rumahnya. Selanjutnya yang 6 ini pindah ruas. 6 positif kalau pindah ruas menjadi negatif. 9x kurang 6x. Berapa? 3x. Ini tidak usah Bapak ajari. Pelajaran kelas 7 ini. Kemudian, negatif 12 dikurang negatif 6. Ini juga tak usah dipelajari lagi. Negatif 18. Sekarang, x sama dengan, sama seperti ini tadi. Karena ini perkalian, maka kalau pindah menjadi pembagian. Berarti negatif 18 dibagi 3. Negatif dibagi positif, negatif. 18 bagi 3, 6. Maka nilainya, nilai x-nya sama dengan negatif 6. Ingat guys, ya inilah yang menjadi bekal kalian membelajar hari ini. Baiklah, sebelum memulai menyusun, kita harus tahu dulu apa pengertian dari persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak linear satu variabel itu adalah persamaan yang berada di dalam nilai mutlak atau yang memuat nilai mutlak. Sebagai contoh, kita buat. Di sini katanya persamaan, kita buat saja. 2x kurang 1. Yang berada di dalam nilai mutlak atau memuat nilai mutlak. Tinggal kita kasihkan aja mutlaknya. Sudah? Selanjutnya ada x kurang 3. Kita berikan saja mutlak. Karena pengertian dari persamaan nilai mutlak linear satu variabel itu persamaan yang ada nilai mutlaknya. Inilah dia sebagai contoh. Sudah? Sekarang mari kita susun. Tapi sebelum menyusun kita buka dulu buku catatan kita tentang definisi 1 yang kemarin. Definisi 1.1 yang mengatakan nilai mutlak suatu bilangan x akan bernilai x jika x lebih dari atau sama dengan 0, akan bernilai negatif x jika x kurang dari 0. Setelah itu, untuk memudahkan kita menyusun persamaan nilai mutlak linear satu variabel, kita bisa menggunakan sifat 1.1.
Di mana untuk setiap A, B, C, dan X bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Yang pertama, jika nilai mutlak dari AX tambah B sama dengan C lebih dari atau sama dengan 0, maka AX tambah B sama dengan C untuk X lebih dari atau sama dengan min B per A. Kalau nanti min AX tambah B sama dengan C, itu untuk X kurang dari min B per A. Yang kedua, jika nilai mutlak dari AX tambah B sama dengan C kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan nilai mutlak dari AX tambah B sama dengan C. Sekarang mari kita coba untuk menyusunnya. Di sini ada contoh nilai mutlak dari X kurang 2. Kita susun. Nilai mutlak dari X kurang 2 akan bernilai X kurang 2 jika apa? Lihat. X lebih dari min B per A. Berarti X lebih dari min B per A. Min mana? Inilah kita sebut A, ini B. Berarti min 2 per A. A-nya berapa? 1. Berarti X lebih dari min kali min. Berarti positif 2 per 1. Berarti X lebih dari 2. Baru kalau akan bernilai min kali X kurang 2 jika apa? Ya udah dapat ini jika X kurang dari 2. Kita coba contoh yang kedua. Nilai mutlak dari 2X dikurang 3 akan bernilai apa? Akan bernilai 2X kurang 3 jika X lebih dari atau sama dengan min B per A. Min B-nya berapa? Ini A, ini B. Berarti min 3 per 2. Berarti X lebih dari atau sama dengan min kali min. Positif. Berarti 3 per 2. Selanjutnya akan bernilai min 2X kurang 3 jika apa? Jika X kurang dari 3 per 2. Begitulah cara menyusun persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Gitu doang kan? Gampang. Sekarang kita akan menyelesaikan persamaan nilai mutlak itu. Untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak itu, kita bisa gunakan beberapa cara. Cara yang pertama, jika nanti di dalam soal ada bentuk seperti ini, misalnya nanti di dalam ini ada persamaan, memang persamaan lah ya kan, namanya juga persamaan nilai mutlak. Nanti jika bentuknya seperti ini, di dalam ini ada persamaan, di sini nanti bebas, mau apa saja ada di sini, maka kalian bisa menggunakan cara yang pertama ini. Bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya yaitu menggunakan sifat 1.2. Misalkan X merupakan suatu bentuk aljabar dan K adalah bilangan real positif, maka nilai mutlak dari X akan sama dengan K akan mengimplikasikan X sama dengan K atau X sama dengan min K. Sebagai contoh, Bapak akan berikan yang pertama itu kita tentukan adalah tentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak X tambah 3 sama dengan 2. Lihat sifat 1.2. Di sini katanya nilai mutlak X itu sama dengan K. Berarti inilah mutlak X itu kan? Nah, inilah si X dan ini si K. Maka akan nanti bernilai X sama dengan K atau X sama dengan min K. Mari kita selesaikan. Berarti untuk X sama dengan K ini berarti apa? X tambah 3 sama dengan 2. Atau X sama dengan min K. Berarti X tambah 3 itu sama dengan min K-nya berapa? Min 2. Inilah dia. Maka kita selesaikan. Berarti X sama dengan 2 bosnya. Ini pindah ruas. Pindah ruas kayak apa? Jadi negatif 3. Berarti X sama dengan negatif 1. Kemudian ini kita kerjakan. Berarti X sama dengan negatif 2. Ini pindah ruas menjadi negatif 3. Berarti X sama dengan negatif 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah apa? Negatif 5, negatif 1. Ya, untuk soal nomor 2, himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 4X kurang 2 tambah 1 sama dengan 3X adalah A. 3/7, B negatif 3/7,1, C 3/7,1, D negatif 3/7, negatif 1, atau E 1. Maka kita jawab.
Caranya sama seperti tadi. Maka bentuk soal ini kita ubah menjadi seperti ini nantinya. Cara mengubahnya gampang. Kita lihat. Nilai mutlak dari 4x kurang 2 tambah 1 itu sama dengan 3x. Kita ubah biar sama bentuknya sama seperti sifat 1.2 itu. Maka nilai mutlak dari 4x kurang 2 itu sama dengan 3x. 1 ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Maka menjadi apa? Negatif 1. Sudah sama bentuknya. Maka kita misalkanlah ini nanti x, ini si k. Maka 4x kurang 2 itu akan bernilai 3x kurang 1. Atau 4x kurang 2 itu sama dengan negatif dari 3x kurang 1. Ini yang x sama dengan k, ini x sama dengan min k. Kita selesaikan, berarti yang ada x-nya kita pindahkan ke ruas kiri. 4x ini kurang 3x sama dengan min 1. Bosnya kan, ini pindah ruas menjadi apa? Positif 2. Setelah itu 4x kurang 3x sama dengan X. 4 mangga kurang 3 mangga berarti tinggal 1 mangga. Negatif 1 tambah 2. Utangmu 1, uangmu 2. Berarti tinggal 1 lah uangmu. Maka kita ubah lagi ini. 4x kurang 2 sama dengan. Ini kita kalikan dulu ke dalam. Berarti negatif kali 3x. Negatif 3x. Negatif kali negatif 1 berarti positif 1. Kita ubahkan lagi yang x yang kita pindah ruaskan. Berarti 4x. Di sini negatif 3x menjadi positif 3x sama dengan bosnya 1. Ini pindah ruas menjadi positif 2. 4x tambah 3x berarti 7x sama dengan 3. Setelah itu x sama dengan berapa? Ini perkalian. Kalau perkalian pindah ruas menjadi apa? Iya, kalau perkalian pindah ruas itu menjadi pembagian. Berarti 3/7. Berarti untuk himpunan penyelesaiannya itu sama dengan apa? 3/7,1. Berarti jawabannya A, B, C, atau D? Ya, benar sekali. Jawabannya itu adalah C. Pak, kenapa bisa C? Kenapa nggak kita pakaikan aja 3/7 atau 1? Mari kita uji. Bisa kita uji, nakku. Kita lihat di sini. Berarti kita masukkanlah nilai X-nya ini dulu 3/7 kan? Berarti 4 kali 3/7 ini kurang 2. Ini dimutlakkan itu sama dengan 3 dikali 3/7 kurang 1. Begitu kan? 4 kali 3 berarti 12/7 kurang 2 ini berapa bagi 7 supaya 2? Iya, 14/7. Kita mutlakkan. 3 kali 3 9/7. 1 ini berapa bagi 7? Iya, 7 bagi 7. Maka ini mutlak dari 12 kurang 14. Negatif 2/7 sama dengan 2/7. Ingat kan? Kalau kemarin ada negatif di mutlak berarti dia lawan dari lawan bilangan itu sendiri. Berarti positif 2/7. Itu maka dia ini kita sebut memenuhi. Bukan di sini. Di sini. Nah, kemudian kita masukkanlah yang 1. Kita masukkan dia ke dalam persamaan. Berarti 4x. X-nya 1. Berarti 4 kali 1 dikurang 2. Mutlak itu sama dengan 3x. X-nya tadi 1. 3 dikali 1 dikurang 1. Berarti nilai mutlak dari 4 kurang 1 berapa? 4 kali 1, 4 kurang 2. Itu sama dengan 3 kali 1, 3. 3 kurang 1, 2. Nilai mutlak dari 4 kurang 2 berarti 2. Sama dengan 2. 2 adalah bilangan positif. Bilangan positif kalau dimutlakkan dia tetap bilangan itu sendiri. Berarti ini pun memenuhi. Karena 2-nya memenuhi, makalah kita buat himpunan penyelesaiannya itu apa? 3/7,1. Itulah makanya kita jawab apa? Kita jawab C. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Karena menurut antena paranormal Bapak yang Bapak terawang-terawang ini, kelas 10 ini semua ini suka sekali menggambar. Makanya Bapak buat soal nomor 3 itu menggambar, ya kan? Nomor 3, gambarlah grafik Y sama dengan nilai mutlak dari X untuk setiap X bilangan real.
Kita bergerak itu berdasarkan definisi 1.1 yang mengatakan nilai mutlak dari X itu akan bernilai X jika X lebih dari sama dengan 0 atau negatif X jika X kurang dari 0. Kita buat tabel. Pertama kita tulis di tabel ini adalah X, ini Y, ini nanti X, Y. X yang pertama ini kita masukkan apa? Jika X lebih dari atau sama dengan 0. Jika X lebih dari atau sama dengan 0 berarti dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi kita ambil 5 saja. Kemudian kita masukkan nilai Y. Nilai Y kayak mana masukkannya? Kita inilah caranya untuk menentukan nilai Y. Karena Y katanya di sini nilai mutlak dari X. Kita misalkan X sama dengan 0. Maka Y sama dengan mutlak dari 0. Karena X-nya 0. Kita masukkan 0. Mutlak dari 0, 0. Kalau X-nya itu sama dengan 1, berarti Y mutlak dari 1 berapa? 1. X sama dengan 2, Y mutlak dari 2 sama dengan 2. X sama dengan 3, Y mutlak dari 3 sama dengan 3. X sama dengan 4, Y mutlak dari 4 sama dengan 4. X sama dengan 5, berarti Y mutlak dari 5 sama dengan 5. Mari kita isi. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana menentukan itunya, Pak? Gampang. X, Y, 0, 0. 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5, waduh, gampang kali. Sekarang kita tentukan, kita masukkanlah dia ke dalam garis bilangan. Kita lihat yang pertama. X-nya ini berapa? 0,0. 0,0. Berarti disinilah titiknya kan? Kita ganti dulu cintanya biar terang. Kemudian di sini 1,1. 1,1. Kita mulai selalu dari X karena ini kan X, Y, berarti 1,1 di sini. 1,1. Selanjutnya 2,2, 3,3, 2,2 berarti di sini. 3,3 di sini. 4,4 di sini, ya kan? 5,5 di sini. Sudah, anggaplah sudah cantik. Sudah. Sekarang kita tentukan jika X-nya kurang dari 0. Ini X, ini Y, ini X, Y. Kalau kurang dari 0 berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Sekarang berapa nilai Y-nya? Kita masukkan saja. Berarti kalau X-nya sama dengan min 1, Y dari min 1, nilai mutlak dari min 1 itu sama dengan apa? Lawan dari negatif 1. Berarti 1. Sama juga. Berarti kalau ini X-nya sama dengan negatif 2, berarti nilai mutlak dari negatif 2. Berarti 2. Ya kan? 2, 3, 4, 5. Langsung saja kita bisa masukkan. Karena apa? Karena di sini persamaannya itu Y sama dengan mutlak dari X. Tapi nanti kalau X kurang 2, mutlak dari X kurang 2 atau X kurang 3, itu tidak bisa langsung. Harus kita kerjakan. Sudah, nakku? Sekarang kita buat. Berarti ini negatif 1,1, negatif 2,2, negatif 3,3. Masih ingat kan? Nah, masih lah, baru ini pun. Berarti negatif 4,4, negatif 5,5. Kita masukkan ke dalam garis bilangan ini. Supaya nanti bisa kita menggambar. Kita ambil cinta yang lain. Cinta warna biru sekali ini. Negatif 1,1. Negatif 1,1. Ini dia. Negatif 2,2. Negatif 2,2. Berarti sini. Itu dia menggambarnya ya, anakku. Bukan dari sini, ini kan sumbu Y. Kalau nanti kamu gambar dari sini berarti negatif 2,2 udah di sini, lari dia. Selalu menggambar dari X, sumbu X, barulah ke sumbu Y. Selanjutnya negatif 3,3, negatif 3,3 berarti di sini, ya kan? Anggaplah udah cantik. Nah, kemudian negatif 4,4, negatif 4,4. Anggap udah lurus ya. Kemudian negatif 5,5. Negatif 5,5. Di sini dia.
Sekarang kita hubungkan titik-titik itu semuanya. Kita mulai. Tadi dari sini kan 0,0. Tarik garisnya panjang terus. Kemudian kita tarik garisnya panjang sampai seterusnya. Inilah gambar dari grafik Y sama dengan nilai mutlak dari X untuk setiap X bilangan real. Cantik kan? Sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Cara yang kedua ini, jika kalian nanti menemui di soal bentuk seperti ini, mutlak kiri dan mutlak kanan, kalian harus menggunakan sifat pengkuadratan, atau kita bisa bilang sifatnya adalah nilai mutlak dari X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Kita langsung saja contoh. Masuk ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 4X tambah 3 sama dengan nilai mutlak dari X kurang 7. Bagaimana caranya? Caranya kita gunakan sifat ini. Udah? Kita mulai. Berarti ini ada mutlak dari X itu sama dengan akar X kuadrat. Berarti ini apa nakku? Kita masukkan berarti akar dari 4X tambah 3 kuadrat itu sama juga dengan akar dari X kurang 7 kuadrat. Bagaimana menghilangkan akar? Menghilangkan akar itu dengan cara dikuadratkan. Berarti kita kuadratkanlah kedua ruas ini. Kita kuadratkan. Setelah kita kuadratkan kedua ruas, maka hasilnya apa? Berarti ininya mati berarti tinggal 4X tambah 3 pangkat 2 sama dengan X kurang 7 pangkat 2. Kita pindah ruaskan yang ini. Maka 4X tambah 3 pangkat 2 dikurang X kurang 7 pangkat 2 sama dengan 0. Ini kenapa kurang? Pindah ruas. Jangan lupa. Selanjutnya, ingat. Ada pesan penting. Kalau kalian ketemui nanti A kuadrat kurang B kuadrat, itu sama dengan A tambah B kali A kurang B. Udah? Kita lihat. Nah, ini kita ketemu langsung bentuknya. Maka bisa kita selesaikan dengan cara ini. Berarti ini si A, ya kan? Ininya A, ini B. A kuadrat kurang B kuadrat. Berarti A. A-nya itu siapa nakku? Iya. A-nya itu sama dengan apa? 4X tambah 3. Berarti A 4X tambah 3 tambah B. B-nya siapa? Ya, X kurang 7. Kemudian kita kali lagi. A-nya berapa tadi? 4X tambah 3 kurang B-nya. B-nya siapa? X kurang 7. Sama dengan 0. Selanjutnya kita samakan yang suku sejenis atau kita jumlahkan. Kita lihat. 4X tambah X. 5X. 3 kurang 7. Berarti negatif 4. Kemudian 4X tambah 3. Kita kalikan ke dalam dulu. Berarti kurang X. Negatif kali negatif positif 7. Sama dengan 0. Maka ini 5X kurang 4. Ini yang suku sejenis kita jumpakan. Berarti 4X kurang X sama dengan 3X. 3 tambah 7. 10. Sama dengan 0. Maka bisa kita mencari nilai X-nya yang pertama ini. Berarti 5X kurang 4 sama dengan 0. 5X sama dengan 0 tambah 4. Ya kan? Pindah ruas. 0 tambah 4. Berarti 5X sama dengan 4. X sama dengan 4 per 5. Selanjutnya yang ini. 3X tambah 10 sama dengan 0. 3X sama dengan 0 dikurang 10. X sama dengan 3X sama dengan 0 kurang 10 negatif 10. X sama dengan negatif 10 per 3. Jadi himpunan penyelesaian dari soal ini adalah negatif 10 per 3, 4 per 5. Untuk cara yang ketiga dan cara yang keempat, Bapak akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Untuk tugas kalian pada pertemuan ini, Bapak akan share di dalam grup Google Classroom. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak dan pakai masker jika keluar rumah. Jangan lupa juga untuk berdoa
Salam SMD, semangat, fraternitas, Dina. Tuhan memberkati.